Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Kenny, Customer Success Simi CV, ke interview series kita di hari ini, dan pertanyaan yang bakal kita bahas nih teman-teman nih, ini juga common banget ya. Bahasa Inggris versionnya itu, why should we hire you? Kenapa perusahaan itu mesti nge-hire teman-teman nih sebagai kandidat yang cocok ya? Nah, jadi kalau untuk pertanyaan tersebut, ada beberapa poin yang aku mau sampaikan nih cara jawabnya teman-teman. Jadi, again, yang pertama itu kita mau make sure kalau misalnya kita itu terorganisir ya. Jadi kalau misalnya ditanya pertanyaan seperti itu kalau aku boleh kasih saran itu, langsung, apa namanya, teman-teman pikir. Teman-teman mau kasih berapa alasan nih? 3, 4, atau kalau, wah teman-teman research-nya udah banyak banget, itu 5 gitu misalnya ya. Jadi, teman-teman pikirin dulu mau ngasih berapa alasan, baru nanti bilang, oh ya, kayak ada 3 faktor utama yang ada 3 faktor utama yang bikin saya itu kandidat yang sangat cocok untuk perusahaan ini. Nah, A, B, C. Nah, udah gitu ABC-nya apa dong pertanyaan berikutnya. Nah, ABC-nya itu apa, itu berdasarkan research yang teman-teman itu udah lakuin nih. Jadi tentunya kalau ditanya begini, itu teman-teman harus research ya, nggak bisa bikin-bikin. Karena ini semua jawabannya itu mengenai perusahaan tersebut, teman-teman. Jadi teman-teman itu mesti tahu banyak hal nih, kayak dari produknya seperti apa, trennya seperti apa, ini perusahaan itu lagi struggling atau enggak, gitu. Udah gitu juga, eee ya, leadership-nya seperti apa, culture-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalnya tadi kita lihat ABC-nya ya, itu kalau aku boleh kasih saran teman-teman, let's say kita mau ngasih 4 alasan kenapa kita mesti kerja di situ. Nah, itu 4 alasannya itu yang pertama, itu menurut aku, fokusnya tuh ke culture-nya teman-teman, ya. Karena jarang banget ada perusahaan yang mau nge-hire kandidat yang mereka itu nggak culture fit gitu ya. Jadi, teman-teman research dulu nih, culture-nya itu lebih kayak ke arah startup yang fast pace, atau mungkin lebih ke arah yang seperti MNC atau korporat yang udah berdiri dari lama ya, yang mungkin lebih slow tapi juga lebih stabil gitu loh. Nah, udah gitu nanti pas interview teman-teman bisa bilang kayak begini, jadi, "Oh ya, kayak saya itu cocok sama culture-nya, karena saya ngerasa saya bisa belajar lebih banyak dan lebih cepat di sini." Karena culture-nya itu masih ke arah startup ya, di mana kita itu bisa melakukan banyak role, pada satu waktu gitu ya. Jadi kayak nggak hanya terpaku pada job desk untuk pekerjaan teman-teman aja gitu. Jadi itu mungkin yang pertama gitu. I feel like that's a good answer ya. Jadi kayak basically teman-teman itu kayak confirm, oh iya emang culture-nya itu cocok dan dia emang nyarinya culture yang seperti itu. Jadi itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua, itu lebih ke arah, eee, leadership-nya teman-teman. Kalau aku boleh kasih ide, teman-teman juga bisa mention nih, let's say kalau teman-teman itu udah sering baca berita mengenai leader-nya, CEO-nya lah, CFO-nya, teman-teman bisa bilang nih, "Oh iya, saya udah baca berita beberapa kali," gitu ya. Jadi, teman-teman bisa bilang, "Saya udah observe nih leadership-nya hebat banget, karena saya ngerasa, jarang ya ada leader-leader perusahaan itu yang tiap minggu itu, volunteer di homeless shelter," gitu misalnya. Contoh aja ya teman-teman ya. Tapi kalau aku boleh kasih saran itu teman-teman mungkin bisa bawa tuh beberapa berita ya, yang ada hubungannya sama leader-leader-nya gitu. Udah gitu teman-teman itu bilang, "Oh ya, kayak saya tuh, pengen menjadi leader yang kayak begini di masa depannya, makanya saya ngerasa saya bisa belajar dari Bapak Ibu." Jadi ibaratnya teman-teman kaitin balik sama personality-nya teman-teman. Kenapa teman-teman pengen punya leader yang kayak begini? Itu poin kedua, ya, leadership, ya. Jadi yang pertama itu tadi, ya, jadi yang pertama itu tadi jadi yang pertama itu culture ya teman-teman ya, yang kedua itu leadership. Nah, yang ketiga itu menurut aku itu teman-teman juga bisa mention produknya. Oh iya, kenapa saya mesti di-hire karena saya suka banget nih sama produknya dan saya juga udah mikirin banyak hal di mana saya itu bisa bantu improve produknya ke depannya gitu. Dan teman-teman juga mungkin bisa tambahin, bukan berarti produknya itu sekarang butuh improvement ya Bapak Ibu ya, tapi lebih ke arah, saya tuh passionate banget mengenai produk ini dan saya juga udah pakai produk ini tuh sehari-hari gitu. Saya juga udah ngelihat use case-nya seperti apa dan saya ngerasa, ini produk yang bisa membantu membuat masa depan Indonesia yang lebih cerah. Contoh, jadi ibaratnya dengan hal tersebut tuh teman-teman tuh kayak ngasih pesan gitu, "Oh, dengan join ke perusahaan ini saya bisa bekerja dengan produk yang seperti ini, dan ini tuh emang yang saya pengen cari karena memang produk-produk ini tuh yang sangat-sangat membantu, teman-teman kita di Indonesia pada setiap harinya," gitu. Jadi kayak lebih ke arah fulfillment gitu loh teman-teman, itu untuk produk ya. Nah, itu yang poin ketiga. Nah, yang last but not least itu poin yang keempat nih, ini biasanya anak finance itu jago, ya. Lebih ke arah forecast gitu loh. Jadi, lebih ke arah analisa gitu. Kira-kira perusahaan ini tuh dalam 2 sampai 3 tahun ke depan, sebagai contoh ya, itu arahnya tuh ke mana?
Kayak mereka tuh longevity-nya ada atau enggak. Udah gitu juga ini bakal stay atau bakal bangkrut nih, amit-amit ya teman-teman ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu gitu. Jadi teman-teman itu bisa mention gitu, "Oh iya, kalau dari preference itu," ya, ya, "kalau dari preference itu saya itu ngerasa, iya, kenapa saya mau kerja di sini?" Nah, kalau dari preference yang keempat, itu saya ngerasa Bapak Ibu, perusahaan ini itu masa depannya itu sangat-sangat ya, perusahaan itu masa depannya sangat cerah ya. Kalau dari kita lihat sudah berdiri sejak 10 tahun yang lalu, dan kalau saya lihat dari financial statement-nya itu juga, dalam 5 tahun terakhir itu laba profit semua nih. Nggak mesti nggak mesti sebutin kayak begitu, tapi basically teman-teman itu kasih lihat kalau teman-teman itu udah research nih, kayak ini perusahaan itu arahnya ke mana, dan kenapa teman-teman pengen join, karena let's say teman-teman itu kerja itu nyarinya stabilitas, dan kalau dilihat dari performance terakhir nih, based on dari financial statement-nya, dari cash flow-nya, itu semuanya aman. Makanya teman-teman itu pengen join ke perusahaan yang seperti ini, ya. Jadi kalau aku boleh summarize teman-teman, kira-kira, idenya tuh kalau misalnya ditanya, "Kenapa kamu mau kerja di perusahaan ini?" Itu ada 4 hal nih yang menurut aku tuh teman-teman bisa coba sebutin ya. Nggak mesti dipakai semua, silahkan use it accordingly. Jadi yang pertama itu mention mengenai produknya dan kenapa teman-teman itu passionate about this product gitu ya. Ya, yang kedua itu mention mengenai culture-nya, kenapa teman-teman itu culture fit dan gimana culture ini tuh align sama personal value-nya teman-teman. Ketiga, mention mengenai, forecast-nya. Jadi ke depannya tuh kira-kira kenapa, perusahaan itu arahnya ke mana nih? Ya of course kayak teman-teman pasti bilangnya kan, "Iya, ini perusahaan itu arahnya ke depannya itu sukses atau enggak, arahnya ini bagus nih." Nah, teman-teman sebutin kenapa. Sama yang keempat itu, jadi selain product, culture, forecast, yang keempat itu leadership ya teman-teman ya. Kenapa teman-teman itu admire leader-nya, dan kenapa itu matters gitu loh teman-teman. Jadi kayak, kenapa apa namanya, misalnya teman-teman bisa bilang ya, "Saya admire leader A karena beliau itu servant leadership." Nah, kenapa itu berpengaruh untuk teman-teman? Teman-teman bisa jawab ya, karena saya ke depan itu juga pengen menjadi servant leadership, makanya ini penting banget untuk saya sebelum menentukan perusahaan berikutnya di mana saya bekerja. Jadi bisa seperti itu teman-teman, ya. Oke, jadi ini untuk interview series kita hari ini, thank you banget teman-teman, semoga itu ngebantu ya. I'll see you on another video.